tujuan pembelajaran kita yaitu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sifat hakikat negara mencakup sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Nah, penjelasannya gimana? Baik, kita lanjut slide berikutnya. Pertama, negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati. Nah, contohnya ada peraturan bahwa kita harus membayar pajak. Itu ada undang-undang yang mengatur, ada pasal yang mengatur. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan fisik. Ya, jadi setiap peraturan yang ada di negara kita ini ada peraturan fisiknya dan ada sanksi yang tegas, gitu ya. Jadi negara ini bersifat memaksa karena memiliki undang-undang atau pasal yang mengatur segala pemerintahan ataupun segala kegiatan kita, gitu ya. Sifat monopoli. Dalam hal ini, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Artinya, negara itu punya hak untuk menentukan tujuan kita, yaitu apa? Ya, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, menjaga nama baik negara. Ya, itu tujuan kita bersama. Itu negara yang menentukan itu, ya, masyarakat yang menjalankan. Begitu ya, itu sifat monopoli dari suatu negara. Sikap mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ya, artinya sama rata. Peraturan itu sama rata. Tidak memandang siapa orangnya, tidak memandang kedudukannya, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Artinya, semua warga negara Indonesia harus tunduk terhadap peraturan, harus tunduk terhadap hukum, karena ada sanksi yang tegas. Ya, itu artinya sifat mencakup semua tanpa terkecuali. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Terdapat beberapa teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Ketiga, teori kedaulatan negara. Keempat, teori kedaulatan hukum. Dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan yaitu menganggap pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ya. Teori ini meyakini lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi bila dikehendaki Tuhan. Negara yang menganut paham ini disebut negara teokrasi. Ya. Negara yang menganut paham ini tidak membedakan urusan negara dari urusan agama atau sebaliknya. Seorang raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Ya. Negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah Jepang. Tokoh teori ini adalah Aurelius Agustinus dan Thomas Aquinas. Itu adalah tokoh teori kedaulatan Tuhan. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai wakil Tuhan atau titisan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal yang menyangkut kehidupan duniawi. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan raja. Raja dianggap sebagai keturunan dewa, ya, sehingga tak memiliki keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki manusia lain.
Raja dapat berbuat semuanya atau bertindak tirani atau tidak tunduk pada konstitusi. Contoh negara yang menganut teori kedaulatan raja adalah Perancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Ya. Pencetus teori ini adalah Jean Bodin. Oke. Selanjutnya teori kedaulatan negara. Dalam wilayah suatu negara hanya negara yang berdaulat penuh. Tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara. Ya. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya, negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Ya. Teori ini dikembangkan oleh tokoh George Jelinek. Ya. Contoh negara yang menganut teori kedaulatan negara adalah Rusia pada masa pemerintahan Stalin. Teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Ya, hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Ya. Maka negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat harus tunduk pada hukum. Ya. Hukum di atas segalanya. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah. Pelanggar hukum harus dikenakan sanksi tanpa kecuali. Tokoh teori kedaulatan hukum adalah Hugo Crabe. Ya. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya. Dan teori ini menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Artinya, rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Karena rakyatlah yang memilih pemerintah, yang memilih lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif. Ya. Rakyat juga berhak mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat. Ya, tokoh teori ini adalah Thomas Hobbes, Jean-Luc Jean Rousseau. Ya. Teori kedaulatan rakyat ini dijalankan oleh negara-negara demokrasi modern, contohnya Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Ya. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, ya. Lembaga yang membuat undang-undang yaitu DPR, ya. Selanjutnya kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu kekuasaan eksekutif contohnya presiden, ya. Selanjutnya kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, lembaga ini yaitu biasanya dikerjakan oleh eksekutif, ya, yaitu presiden. Oke. Adapun pendapat lainnya, kekuasaan negara, yaitu menurut Montesquieu, ya, biasanya disebut dengan trias politika. Ya, kekuasaan dibagi menjadi 3 macam. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Legislatif menurut Montesquieu yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sama ya, yaitu DPR. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sama juga presiden, ya, dan lembaga lainnya. Selanjutnya kekuasaan yudikatif. Ini perbedaannya dari John Locke, ya. Yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Contohnya itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke ya. Itu macam-macam kekuasaan menurut 2 ahli, John Locke dan Montesquieu.
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya, sering kita dengar sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Ya, adapun parlementer itu adalah di mana presiden hanya sebagai simbol pemimpin negara, tapi yang melakukan dan memimpin segala kegiatan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, sedangkan sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Ya. Oke, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Ya, artinya ada kekuasaan yang dibagi-bagi berdasarkan lembaga-lembaga dan tatanan pemerintahan. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Ya, bagaimana pembagiannya? Kita lihat slide selanjutnya. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, kedua eksekutif, ketiga legislatif, keempat yudikatif, kelima eksaminatif atau inspektif, yang terakhir moneter. Ya. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, ya, yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dilakukan oleh Presiden yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, yang tertulis dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif. Ya, biasanya ini disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ya, kekuasaan ini dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta kestabilan nilai rupiah. Ya, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Ya, diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Ya, ini sistem pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah, yaitu otonomi daerah. Artinya pemerintahan daerah berhak untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Ya, jadi pemerintah pusat tidak lagi keseluruhannya mengurusi daerah, ya. Jadi ada hak, ada kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, ya. Kekuasaan ini diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ya.
Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Ya, itu Kementerian Indonesia. Oke, berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres Nomor 7 Tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah 34, ya, artinya menteri nggak bisa lebih dari 34. Lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu contohnya BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya. Lembaga ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Ya, ini contohnya KPK, ya, yaitu untuk memeriksa apakah ada kasus-kasus tentang penggunaan narkoba, ya, dan lain sebagainya. Ya, itulah lembaga pemerintahan non-kementerian. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila. Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, yaitu nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, artinya tidak hanya Indonesia yang mengakuinya, tapi bangsa-bangsa lainnya juga. Itulah nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Selanjutnya, kita lihat nilai sila pertama. Ya, negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya ini pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak memaksakan warga negara untuk beragama. Ya, memaksakan agama kita terhadap orang lain itu tidak bisa. Ya, menjamin keamanan untuk menjalankan ibadah kita masing-masing, ya. Itu nilai sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya. Selanjutnya nilai sila kedua, ya. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat serta keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis, ya, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, ya. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan, ya. Oke, selanjutnya nilai sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka, yaitu adalah jiwa nasionalisme, cinta tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, ya, atau perbedaan ras dan suku, ya, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Ya, kalau kita merasa kita adalah senasib, maka kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Kita tahu bangsa Indonesia adalah multikultural, ya, multi etnis, banyak suku, ras yang berbeda-beda, ya. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, ya. Artinya
semuanya dilakukan, diremukkan untuk bersama, untuk keputusan bersama. Ya. Dalam melakukan keputusan bersama ini juga diperlukan kejujuran bersama. Ya, itu sila keempat. Terakhir, sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tujuan bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Ya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Ya. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ya, kekayaan alam dibagi bersama. Selanjutnya, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Artinya ada jaminan sosial. Oke, sampai di situ nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih telah menonton materi ini sampai selesai. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.